apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Mistisya yang akan menjelaskan materi kimia mengenai kadar zat dalam senyawa. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari stoikiometri ya. Untuk rumus mencari kadar zat, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah persen unsur yang akan dicari sama dengan AR unsur dikali dengan jumlah unsur tersebut di dalam senyawa per MR senyawa dikali 100%. Atau bisa juga kita menggunakan rumus sebagai berikut. Persen suatu zat sama dengan massa zat tersebut per massa senyawa dikali dengan 100%. Di sini kita menggunakan angka 100% karena jumlah maksimum suatu kadar adalah 100%. Jadi, nilai persentase unsur ataupun zat yang akan kita dapatkan nanti pastinya akan kurang dari 100%. Tetapi untuk rumus kadar zat ini, bukan hanya rumus ini saja yang kita gunakan. Kita juga masih harus menggunakan rumus mol, seperti mol sama dengan gram per mr, atau bisa juga kita menggunakan rumus mol-mol yang lainnya ya. Kita langsung saja ya menuju ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, senyawa XO3 mengandung 40% unsur X. Massa atom relatif X adalah berapa? Jika diketahui nilai ARO adalah 16. Jadi di sini ini masih merupakan rumus pendahuluan karena kita hanya menggunakan rumus kadar yang tadi. Jadi di sini tidak diketahui X itu adalah unsur apa dan kita disuruh mencari nilai massa atom relatif atau nilai AR-nya. Artinya, kita akan masukkan langsung ke dalam rumus. Persen X sama dengan ARX dikali jumlah X per MrXO3 dikali dengan 100%. Jadi, persen X di sini sudah diketahui yaitu 40%. Kemudian untuk ARX kita masih belum ketahui. Dikali dengan jumlah X di dalam XO3 yaitu 1 per nilai MR dari XO3. Berarti di sini untuk mencari nilai MrXO3 berarti ada ARX ditambah dengan 3 dikali ARO. Jadi kita tetap menggunakan cara yaitu ARX ditambah dengan 3 dikali ARO. ARO adalah 16, berarti 16 dikali 3, 48. Lalu dikali dengan 100%. Di sini kita tidak boleh langsung coret ya untuk ARX-nya karena itu yang merupakan ditanyakan. Jadi yang kita bisa coret di sini adalah nilai persennya. Artinya, kita akan kali silang 40 dikali dengan ARX dan 40 dikali dengan 48. Supaya memudahkan, kita pakai nilai X saja ya. Artinya 40X ditambah 1920 sama dengan 100X. 60X sama dengan 1920 dan X sama dengan 32. Jadi di sini kita dapatkan nilai untuk ARX adalah 32. Jawabannya adalah bravo. Contoh soal yang berikutnya. Kadar Fe2O3 dalam suatu biji besi adalah 80%. Banyaknya besi yang terdapat dalam 1 ton biji tersebut adalah jika diketahui nilai ARO adalah 16 dan Fe 56. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam biji besi terdapat Fe2O3 dan di dalam Fe2O3 terdapat besi Fe. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyaknya besi atau Fe yang terdapat dalam 1 ton biji besi tersebut. 1 ton ini kita langsung ubah dulu ke dalam kilogram ya, berarti 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Sementara di sini, kadar Fe2O3 di dalam suatu biji besi adalah 80%. Artinya, sebelum kita mencari berapa nilai massa besi, kita harus ketahui dulu berapa massa untuk Fe2O3. Rumusnya yaitu persen Fe2O3 sama dengan massa Fe2O3 per massa biji besi dikali dengan 100%. Artinya persen untuk Fe2O3 adalah 80%, massa Fe2O3 tidak kita ketahui,
Kemudian massa biji besi adalah 1000 kg, lalu dikali dengan 100%. Kita coret persentasenya, lalu dikali silang, maka didapatkan hasil massa Fe2O3 sama dengan 80 dikali 1000 per 100. Maka hasilnya untuk massa Fe2O3 adalah 800 kg. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan massa Fe2O3, selanjutnya kita akan mendapatkan massa untuk Fe. Kita bisa menggunakan perbandingan rumus AR dan MR. Persen Fe sama dengan AR Fe dikali dengan jumlah Fe per MR Fe2O3 dikali 100%. Gram Fe sama dengan AR Fe dikali dengan jumlah Fe per MR Fe2O3 dikali gram Fe2O3. Jadi persentase untuk Fe dan juga 100% bisa kita gantikan dengan gram suatu unsur dan juga gram senyawanya. Jadi di sini ArFe adalah 56 dikali dengan jumlah Fe dalam Fe2O3 yaitu 2 per MR Fe2O3. Untuk mendapatkan nilai MR-nya, maka totalnya adalah 2 dikali ArFe, berarti 2 dikali 56 yaitu 112, ditambah dengan 3 dikali ARO, 3 dikali 16, 48. Totalnya adalah 160. Kemudian dikali dengan gram Fe2O3 yaitu 800 kg. Didapatkan hasil yaitu 560 kg. Maka jawabannya yaitu bravo. Contoh soal yang berikutnya. Apabila 0,24 gram zat yang mengandung karbon memerlukan 112 ml oksigen pada keadaan standar untuk membakar semua karbonnya, maka persentase karbon dengan nilai AR12 dalam zat tersebut adalah berapa? Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam penentuan kadar zat dalam suatu reaksi. Jadi tentu saja kita harus buatkan reaksinya. Di sini reaksi yang terjadi yaitu karbon dengan oksigen otomatis akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon di sini nilainya adalah 0,24 gram. Sementara oksigennya yaitu 112 ml pada keadaan SDP. Maka berapa nilai persentase karbon yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita membutuhkan bantuan nilai mol. Dan di sini 0,24, kita anggap bahwa nilainya ini belum ada. Jadi yang kita akan cari adalah nilai massa untuk C dari perbandingan mol O2. Jadi langkah pertama adalah kita harus tentukan dulu nilai mol untuk O2. Karena di sini diketahui volume dan juga pada keadaan standar, berarti yang kita gunakan adalah mol O2 sama dengan V per 22,4. Karena di sini diberikan volume dalam satuan mililiter, kita ubah dulu ya ke dalam liter dengan cara kita bagi dengan 1000, jadi 0,112 per 22,4. Maka didapatkan hasil yaitu 0,005. Selanjutnya, kita akan menggunakan perbandingan mol untuk mencari mol C. Artinya mol O2 adalah 0,005 mol, dan di sini karena persamaannya sudah setara, jadi kita akan menggunakan perbandingan yang sama, jadi mol C juga adalah 0,005 mol. Setelah didapatkan mol C, artinya kita akan cari lagi berapa massa C. Berarti massa sama dengan mol dikali MR, 0,005 dikali, karena di sini cuma C sendiri, berarti kita gunakan nilai AR ya, berarti kali 12. Maka didapatkan hasil yaitu 0,06 gram. Nah, jadi massa yang kita dapatkan ini yang kita masukkan ke dalam rumus kadar. Persen C sama dengan massa akhir yang tadi kita dapatkan per massa awal yang di dalam soal dikali dengan 100%. Artinya 0,06 per 0,24 dikali 100%. Maka didapatkan hasil yaitu 25%. Jadi jawabannya adalah A. Contoh soal yang terakhir. Suatu cuplikan yang mengandung logam zinc dengan berat 1 gram direaksikan dengan larutan asam klorida sampai semua zinc habis bereaksi.
Reaksinya adalah sebagai berikut. Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius dan 1 atm sebanyak 11,2 ml, maka kadar zinc dalam cuplikan tersebut adalah berapa? Jadi ini sama juga, dan di sini sudah diberikan suatu persamaan reaksi, tetapi belum setara, jadi kita setarakan dulu ya. Nah, di sini berarti kita tambahkan 2 di depan HCl. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai penyetaraan reaksi, bisa dicek pada video penyetaraan reaksi ya. Artinya cuplikan zinc sebanyak 1 gram kita anggap sama seperti tadi, bukan yang diketahui, tetapi nanti adalah nilai massa untuk mencari kadar suatu zat. Lalu di sini gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius 1 atm itu menandakan bahwa keadaannya adalah keadaan standar atau STP. Dan 11,2 ml berarti kita ubah langsung ke dalam satuan liter. Berarti ini sama dengan 0,0112 liter. Berarti sama juga ya, kita cari dulu mol untuk H2 dengan rumus mol sama dengan V per 22,4, berarti 0,0112 per 22,4 sama dengan 0,0005 mol. Nah, di sini kita akan cari mol zn, sama juga berarti karena koefisiennya sama-sama 1, berarti mol zn juga adalah 0,0005 mol. Setelah itu kita akan cari gram Zn dengan rumus mol dikali mr, dan di sini karena Zn sendiri berarti kita hanya gunakan 65 saja, maka didapatkan hasil 0,0325. Berarti sama juga kita akan masukkan ke dalam rumus kadar. Persen Zn sama dengan massa akhir per massa awal dikali 100%. Massa akhir tadi adalah 0,0325 dan massa awalnya adalah 1 gram dikali dengan 100%. Maka didapatkan hasil yaitu 3,25%. Maka jawabannya adalah A. Nah, berikut ini merupakan 3 nomor latihan soal untuk kalian kerjakan. Untuk cara kerja dan jawabannya, bisa kita bahas pada saat les atau bisa juga kalian diskusikan pada kolom komentar. Sekian penjelasan materi kimia mengenai penentuan kadar suatu zat di dalam campuran. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief ya. Sampai ketemu di video berikutnya.